Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh kejutan. Sebuah kisah yang bisa membangkitkan semangat teman-teman dalam kehidupan ini. Sebab itu kisah ini harus sekali kita bagikan agar teman-teman bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Simaklah sampai akhir agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah dua pemuda yang bernama Rose dan Gil. Rose adalah sepupu dari Gil yang 2 tahun lebih tua darinya. Mereka adalah penebang kayu yang setiap hari bekerja menebang pohon di hutan. Kehidupan mereka sederhana, tapi bagi mereka, kesederhanaan itu seperti belenggu yang mengikat. Seperti pemuda pada umumnya, mereka mendambakan kehidupan yang berkelimpahan, penuh harta dan kemewahan. Dan yang lebih penting dari itu, mereka ingin menjadi pusat perhatian para wanita di desa yang selama ini bahkan tak melirik mereka sekalipun. Pada suatu siang yang terik, di bawah naungan pohon besar tempat mereka biasa beristirahat, Rose menyampaikan sebuah rencana nekat yang telah lama berputar di kepalanya. "Gil, kau tak bosan hidup begini terus? Coba pikir, kalau kita punya banyak emas dan perhiasan, hidup kita akan berubah. Kita akan dihormati, dikagumi, dan tentu saja para wanita akan mengejar-ngejar kita." Gil menatap Rose dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu?" Rose kemudian mencondongkan tubuhnya menghadap Gil dan berbisik penuh semangat. "Bagaimana jika kita mencuri dari istana raja? Sekali saja, dan hidup kita akan berubah 180 derajat. Mendengar penuturan nekat Rose, Gil langsung menggeleng keras. "Gila kau, itu mustahil. Kau tahu sendiri betapa ketatnya penjagaan di istana. Jika tertangkap, kita akan dihukum mati tanpa ampun." Meski Gil menolak dengan tegas, namun Rose tak menyerah. Dengan lidah manisnya ia terus merayu Gil. Ia meyakinkannya bahwa mereka hanya perlu melakukannya sekali. Iya, sekali saja. Dan seumur hidup mereka akan bergelimang emas dan tidak perlu lagi bekerja banting tulang. Ia menguraikan rencananya dengan begitu meyakinkan, hingga perlahan-lahan hati Gil mulai goyah. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Gil pun setuju. Mereka sepakat untuk tidak bertindak gegabah dan menyusun rencana sematang mungkin. Sebelum melakukan aksi berbahaya itu, mereka akan mengamati istana selama 1 bulan penuh, mempelajari kebiasaan para penjaga, mencari celah keamanan, dan menyusun strategi matang. Setiap hari mereka terus melakukan pengintaian, hingga waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan kemudian, di malam tanpa bulan, mereka berdiri di depan istana, siap menjalankan rencana yang telah mereka susun dengan seksama. Dengan hati berdebar, mereka menyusup masuk tanpa terdeteksi, melangkah hati-hati melewati bayang-bayang, menghindari patroli para penjaga. Mereka tahu persis kemana harus menuju, yaitu ruang penyimpanan harta raja. Namun di tengah misi mereka, telinga Gil menangkap sesuatu. Dari balik dinding ruang istana, ia mendengar suara raja berbincang dengan ajudannya. "Putih, aku sangat mencintainya. Ia bukan sekedar kuda, ia adalah jiwa dan kebanggaanku," ucap sang raja mengungkapkan kebanggaannya pada kuda putih kesayangannya. Gil yang sempat terfokus pada cerita sang raja tak sempat merenungkan lebih jauh kata-kata itu, karena Rose menarik lengannya, mengingatkan bahwa mereka harus bergerak cepat. Dengan penuh ketegangan, mereka berhasil mencapai ruang penyimpanan harta. Mata mereka berbinar melihat emas dan perhiasan yang berkilauan di bawah cahaya lentera. Dengan tangan gemetar, mereka mulai memasukkan harta itu ke dalam kantung-kantung kain yang telah mereka siapkan. Namun saat hendak keluar, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan.
Jalan yang mereka lalui tiba-tiba dipenuhi oleh bayangan-bayangan hitam. Para penjaga muncul dari segala penjuru. Mata mereka tajam seperti elang yang siap mencengkram mangsanya. Itu adalah jebakan. Ross dan Gil terperangkap. Tak ada celah untuk lari. Mereka tertangkap dan dibawa ke dalam sel kerajaan. Hingga keesokan harinya, Raja menjatuhkan hukuman yang tak terelakkan lagi bagi mereka, yaitu hukuman mati. Namun ketika ajal tampak sudah di depan mata, Gil mengingat sesuatu. Sebuah percakapan di dalam istana tentang seekor kuda putih yang sangat dicintai raja. Dan saat para prajurit bersiap membawa mereka menuju akhir hidup mereka, Gil melihat secercah harapan. Gil menatap raja dengan penuh keyakinan, meski dalam hatinya ada ketakutan yang tak terlukiskan. Saat para prajurit hendak membawa mereka pergi, Gil berkata kepada raja, "Jika hukumanku ditangguhkan, aku akan mengajari kudamu terbang dalam 1 tahun, wahai rajaku." Ungkap Gil mencoba peruntungannya. Raja yang sangat mencintai kudanya cukup terkejut dengan permintaan Gil. Meski terdengar mustahil, namun diam-diam sang raja menaruh harapan atas pengakuan Gil. Ia berpikir jika pemuda itu benar bisa melakukannya, maka ia akan menjadi satu-satunya raja yang menunggangi kuda terbang. Dan namanya akan berada di puncak antara nama raja-raja yang lain. Hingga sang raja pun tergiur dengan tahta hayalannya. "Baiklah," kata sang raja akhirnya, "aku akan memberimu waktu 1 tahun. Jika kamu gagal, hukuman mati tetap akan dilaksanakan." Gil yang sejatinya menunggu dengan penuh ketegangan akhirnya bisa bernafas lega. Ia mengangguk hormat, tak percaya jika permintaannya dikabulkan. Para prajurit kemudian membawanya pergi, tapi kali ini bukan ke tempat eksekusi, melainkan ke kandang kerajaan tempat kuda putih sang raja dirawat. Sedangkan Ross yang masih berada di dalam sel menatap Gil dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. "Kamu tahu kan Gil, tidak mungkin mengejarkan kuda untuk terbang. Kamu hanya menunda kematianmu." Gil tersenyum tipis dan menjawab, "Ross, aku baru saja mendapatkan 3 kemungkinan untuk selamat. Pertama, dalam waktu 1 tahun, bisa saja raja meninggal dan aku akan terbebas. Kedua, kuda kesayangan raja bisa saja mati dan hukumanku bisa dibatalkan. Dan yang ketiga, siapa tahu, mungkin aku benar-benar bisa mengajarkan kuda itu terbang." Mendengar pengakuan penuh harapan dari Gil, Ross menghela napas panjang tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, ia sadar bahwa temannya telah melakukan hal yang tak pernah ia pikirkan, yaitu menjaga harapan untuk tetap hidup bahkan di saat-saat paling berat. Hari-hari berlalu dan Gil benar-benar tinggal di istana, menghabiskan waktunya bersama kuda putih sang raja. Setiap hari ia berpura-pura melatih kuda itu untuk terbang. Padahal di balik itu, ia mengamati lingkungan istana dengan cermat, mencari celah untuk melarikan diri. Sementara Ross dieksekusi tanpa perlawanan. Teman-teman, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi terburuk sekalipun, akan selalu ada kemungkinan untuk bertahan. Ayo bangkit. Percayalah bahwa jalan keluar dari harapan dan masalah yang teman-teman hadapi masih terbuka lebar. Semoga pelajaran dari kisah ini bisa menyalakan kembali api semangat dalam jiwa teman-teman. Jangan lupa tinggalkan pesan atau pengalaman teman-teman di kolom komentar. Like video ini jika teman-teman suka. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.